kita bergerak naik gitu ya, bergerak naik, kemudian kita lihat bagaimana variasi udara secara vertikal ya. Nah, kemudian bagaimana dia variasi secara horizontal. Ya, jadi pada selamat siang, terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman ini dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ya, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan materi klimatologi dengan topik tekanan dan angin. Jadi hari ini akan ada dua topik, yaitu tekanan dan angin. Nanti akan kita bagi menjadi dua sesi ya, artinya dua bahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang tekanan, baru setelah itu kita akan bahas tentang angin. Nah, kedua topik ini saling terkait gitu ya, karena seperti yang kita ketahui, angin itu adalah udara bergerak, udara yang bergerak ya, dan untuk dapat bergerak udara tersebut harus memiliki perbedaan tekanan. Jadi kita akan bahas apa itu tekanan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas setelah tekanan itu kita ketahui, kemudian bagaimana tekanan udara gitu ya, baru kita akan coba nanti bahas terkait dengan angin ya. Nah, kita akan lihat untuk yang pertama, yaitu di tekanan udara. Di sini ada 7 sebenarnya topik bahasan untuk tekanan udara, namun demikian masing-masing itu akan ada tidak terlalu banyak gitu ya, jadi 7 mungkin kita akan habiskan mudah-mudahan dalam setengah jam gitu ya, mudah-mudahan kurang kita bisa selesaikan untuk 7 topik ini ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya bahasan ataupun pengertian yang digunakan di dalam tekanan udara, kemudian apa persamaan-persamaan fisik yang berlaku di dalam tekanan udara, kemudian termasuk juga hukum-hukum gas yang berlaku, bagaimana variasi baik secara vertikal dan horizontal gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pengukuran tekanan udara itu dilakukan gitu ya. Dan terakhir ada beberapa istilah mungkin yang kita akan coba diskusikan terkait dengan tekanan udara. Nah, kalau kita melihat tekanan udara, nah inilah pengertian dan batas, gitu, batasan dari tekanan udara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tekanan udara? Jadi kalau kita misalkan berdiri gitu ya di suatu hamparan gitu ya yang memiliki luas A. Nah, kemudian di hamparan tersebut kita melakukan pengukuran tekanan udara gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang kita ukur gitu ya di dalam tekanan udara tersebut. Jadi kita berdiri di suatu hamparan dengan luasan A, kemudian kita mengukur tekanan udara di sana. Sebenarnya apa yang kita ukur ya. Jadi secara definisi tekanan udara itu adalah gaya berat kolom udara dari permukaan bumi ya atau ketinggian tertentu sampai dengan puncak atmosfer. Jadi seperti gambaran tadi, kalau kita berdiri di suatu hamparan dengan luasan A, gitu ya, sebenarnya yang kita ukur tekanan udara itu adalah gaya berat dari kolom udara di atas kita, ya, di atas hamparan tadi. Ya. Jadi kita mengukur luasan, ya, dikalikan dengan gaya yang bekerja di kolom udara tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dari definisi, tekanan itu P itu kan sama dengan gaya F dikalikan dengan A dikalikan dengan luasan. Jadi kalau kita berdiri di satu luasan tertentu, maka kita mengukur F, kita mengukur gaya. Nah, gaya itu kan sama dengan massa dikalikan gravitasi. Jadi kita berbicara tentang berapa massa udara di kolom udara tersebut dikalikan dengan gravitasi baru dikalikan dengan luasan. Nah, itu kira-kira yang kita ukur ya. Jadi mungkin sangat mudah dipahami bahwa tekanan udara adalah mengukur berapa gaya yang bekerja per satu satuan luas. Nah, sehingga dengan demikian sangat mudah dipahami kenapa udara memiliki tekanan yang menurun dengan ketinggian. Ya, kenapa? Karena semakin kita bergerak ke atas, maka kolom udara yang berada di atas kita akan semakin sedikit, gitu ya. Maka kita akan semakin ke atas. Nah, berarti kolom udara yang berada, artinya jumlah massa udara yang berada di atas kita itu semakin sedikit, sehingga gaya yang bekerja pada satuan luas tadi semakin kecil. Ya, nah itu yang menyebabkan kenapa tekanan udara akan menurun dengan ketinggian. Ya. Nah kemudian satuan yang umum digunakan itu misalkan milibar, gitu ya. Jadi karena kita menggunakan alat nanti namanya barometer, ya. Kemudian kita juga menggunakan satuan seperti atmosfer ataupun juga Pascal. Nah itu merupakan satuan-satuan yang umum digunakan di dalam pengukuran tekanan udara. Ya. Nah kemudian yang kedua, persamaan fisik apa saja yang terkait dengan tekanan udara. Nah ini persamaan-persamaan karena kita tahu bahwa udara itu merupakan suatu fluida, ya, maka persamaan-persamaan itu akan sangat terkait dengan bagaimana karakteristik fluida. Dalam hal ini udara, gitu ya. Dan umumnya kita
melihat di dalam pembahasan tekanan udara, maka fluida itu dianggap sebagai suatu fluida yang statis. Jadi dia tidak bergerak satu sama lain gitu ya, tapi dia statis, secara statistik kita hitung. Nah, kalau misalnya kita lihat persamaan matematis seperti tadi bahwa kita memiliki kolom udara, maka yang bekerja pada udara tersebut adalah suatu tekanan gitu ya, di mana bekerja suatu gaya, dia akan memiliki gaya itu merupakan persamaannya itu adalah massa dikali dengan gravitasi ya. Jadi pada setiap ketinggian tertentu berapa massa udara yang berada di atas kita. Nah, kalau misalkan kita hitung secara matematis, persamaan itu merupakan suatu gaya per satu satuan luas, ya, atau misalkan massa dikalikan gravitasi per satu satuan luas, kemudian kita bisa massa kita konversi menjadi rumusan massa jenis dikalikan dengan volume, ini ya, kemudian kali gravitasi dibagi dengan luas. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara dua tempat yang berbeda, maka kita akan mendapatkan namanya relatif tekanan terhadap suatu lokasi yang disebut dengan perbedaan ya, atau delta P, dP. Jadi dP itu berarti merupakan selisih ya antara P1 dengan P2 ya. Artinya selisih antara volume udara yang satu dengan volume udara yang dua. Jadi kalau kita bergerak dari bawah, volumenya itu dari permukaan sampai atas, maka kalau kita bergerak naik, maka volumenya itu dari titik tersebut sampai ke atas. Jadi itulah yang merupakan perbedaan. Nah, kalau kita bandingkan keduanya itu bahwa dP itu sama dengan rho dz dikalikan dengan G. Jadi dia dipengaruhi oleh ketinggian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sana rumusan perubahan tekanan itu sama dengan minus rho G dz. Nah, itu menandakan yang disebut dengan persamaan hidrostatika. Ya. Kenapa ada tanda minus? Karena semakin ke atas, ya, dz semakin bertambah, sedangkan tekanannya semakin turun, semakin negatif atau menurun. Nah, itu yang menyebabkan persamaan atau arti tanda negatif di persamaan hidrostatika yang dP sama dengan minus rho G dz itu menandakan bahwa semakin tinggi tekanan udara semakin rendah. Ya. Nah, kemudian berikutnya hukum yang berlaku pada gas, ini juga merupakan hukum yang umum berlaku. Ada dua, di sana ada disebut dengan hukum Charles dan juga disebut dengan hukum Boyle. Ya, hukum Charles itu menghubungkan antara tekanan dan suhu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu suatu wadah gitu ya, dalam wadah itu tertutup gitu ya, wadah itu tertutup. Nah, kemudian kita bandingkan kalau misalkan suhu saya naikkan, apa yang terjadi dengan tekanan gitu ya, kemudian suhu dinaikkan lagi, apa yang terjadi di tekanan, suhu diturunkan, apa yang terjadi di tekanan. Nah, sesuai dengan hukum Charles, di mana hukum Charles itu menandakan bahwa ruang itu tertutup, artinya volumenya tetap. Maka apa yang terjadi? Setiap kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan tekanan. Jadi artinya perbandingan antara suhu dan tekanan atau tekanan dengan suhu itu merupakan bilangan yang konstan, ya, merupakan rasio tangen gitu ya, tangen dari sudut antara perubahan antara suhu dan tekanan. Nah, itu merupakan hukum Charles. Jadi hukum Charles itu merupakan memberikan informasi bagaimana perubahan suhu terhadap perubahan tekanan pada volume yang tetap. Nah, bagaimana kalau dengan hukum Boyle? Kalau misalkan hukum Charles pada volume tetap, hukum Boyle itu pada suhu yang tetap. Kalau misalkan suhunya tetap, apa yang terjadi kalau volumenya dirubah terhadap tekanan? Jadi kita memiliki suatu wadah gitu ya, yang volumenya elastis, tetapi suhu udara di dalamnya adalah tetap. Kalau misalkan volumenya direnggangkan, artinya diperbesar, apa yang terjadi dengan tekanan? Ya. Kalau misalkan volumenya lebih besar, jumlah massa yang ada di dalam itu tetap, maka dia akan memiliki kerapatan yang lebih kecil, artinya tekanan juga akan semakin rendah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan di sana grafiknya, artinya apa? Tekanan itu tidak mungkin sama dengan nol, walaupun volumenya tak hingga gitu ya, dia akan mendekati nol. Ya. Nah, itulah dua hukum yang berlaku di dalam gas. Yang pertama terkait dengan hukum Charles, di mana kaitan antara suhu dan tekanan. Kemudian yang kedua adalah hukum Boyle yang menyatakan volume dan tekanan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi misalkan bagaimana variasi tekanan secara vertikal. Tadi di awal sudah disebutkan ya. Jadi kalau misalkan kita memahami bagaimana tekanan itu didefinisikan, maka dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa tekanan semakin menurun dengan ketinggian. Itu di bagian pertama dituliskan tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Ya. Kemudian di sana dikatakan juga perubahan tekanan terhadap ketinggian tergantung dari kerapatan udara. Jadi semakin rapat udara tersebut, maka tekanan juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan udara yang tidak rapat. Gitu ya. Jadi tekanan udara akan berubah secara cepat jika kerapatan udara itu tinggi dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan dengan perubahan ketinggian yang sama pada udara yang lebih rapat, maka perubahan tekanan yang terjadi juga akan lebih tinggi. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam persamaan Z
Z1 dikurangi Z0. Ya. Jadi kalau misalkan Z1 dikurangi Z0 akan bernilai lebih besar, ya. Kalau misalkan tekanan antara kedua lokasi tersebut juga akan besar. Nah, itu dipengaruhi oleh D rho, ya, yang pertama. Jadi P itu sama dengan rho R kali T, di mana R dan T itu biasanya diasumsikan sama, maka tekanan itu akan sangat dipengaruhi oleh massa kerapatan, massa jenis, ya, kerapatan udara. Jadi dengan demikian bisa disebutkan di bagian akhir, gitu ya, di bagian poin terakhir di sana, dari persamaan di atas itu ketebalan atau disebut dengan Z1 dikurangi Z0 itu akan sebanding dengan suhu. Artinya semakin tinggi suhu udara di suatu wilayah, maka ketebalan lapisan antara dua tekanan yang berbeda itu akan semakin besar, ya. Nah, itu yang menandakan kenapa di di daerah tropis ketebalan troposfer itu semakin tinggi dibandingkan dengan di wilayah kutub. Kenapa? Suhunya semakin tinggi. Ya, sehingga udara itu mengembang. Udara mengembang sehingga dua tekanan yang berbeda itu memiliki ketebalan yang lebih tinggi di udara panas dibandingkan dengan udara yang dingin. Selain nanti oleh pengaruh adanya rotasi bumi yang disebut dengan gaya sentripetal, ya. Jadi yang menarik udara tersebut keluar sehingga dia memiliki ketinggian lapisan yang lebih tinggi. Nah, kemudian berikutnya variasi secara horizontal. Kalau tadi kita berbicara kalau kita bergerak naik, gitu ya, bergerak naik, kemudian kita lihat bagaimana variasi udara secara vertikal, ya. Nah, kemudian bagaimana dia variasi secara horizontal? Ya, jadi pada ketinggian yang sama, itu kira-kira bagaimana variasinya dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, variasi udara secara horizontal ini biasanya kalau kita lihat pada jarak yang sama, itu lebih kecil dibandingkan dengan variasi secara vertikal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita berdiri di satu tempat, kemudian kita bergerak ke atas sejauh misalkan 2 atau 5 km, itu akan memiliki perbedaan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita bergerak sejauh 2 atau 5 km ke arah horizontal. Nah, itu yang disebut sebagai variasi tekanan secara vertikal lebih tinggi dibandingkan dengan variasi tekanan secara horizontal. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena variasi ini sangat tergantung nanti dengan pergerakan massa udara. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dengan adanya perbedaan tekanan yang lebih tinggi secara vertikal, maka gerakan vertikal mungkin akan lebih tinggi terjadi, gitu ya, dibandingkan dengan gerakan horizontal, ya. Nah, variasi secara horizontal terjadi karena apa? Karena bidang-bidang isobar. Jadi bidang isobar itu adalah suatu bidang yang memiliki tekanan udara yang sama, itu bukan merupakan bidang datar, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dua isobar yang sama, itu bukan merupakan bidang datar, artinya bukan berada pada ketinggian yang sama. Ya, bukan berada pada ketinggian sama. Jadi tekanan misalkan berapa? 70 milibar, ya, misalkan 500 milibar, itu tidak berada pada ketinggian yang sama. Nah, sehingga hal tersebut kalau kita potong itu secara horizontal, maka dia akan menyebabkan di lokasi-lokasi tertentu, pada titik-titik tertentu secara horizontal, dia akan memiliki tekanan yang berbeda, ya. Jadi kalau Anda ingat kembali, misalkan ada ITCZ, ya, di mana dia merupakan Intertropical Convergence Zone, zona tropis konvergensi yang memiliki tekanan yang sangat rendah, ya, karena dia suhunya sangat tinggi. Nah, di sekitarnya itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, ya, secara horizontal, ya. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi perpindahan massa udara di sana. Ya, di gambar sebelah kanan itu disebutkan yang atas itu bagaimana L itu adalah merupakan low itu artinya tekanan rendah, ya, pusat tekanan rendah. Kemudian high itu adalah high itu adalah pusat tekanan tinggi, maka itulah terjadi secara horizontal. Jadi ada pergerakan massa udara dari pusat tekanan tinggi ke pusat tekanan rendah, ya, itu yang terjadi. Nah, itu digambarkan juga di gambar bagian bawah, gitu ya. Dia ada pusat tekanan, jadi garis-garis tersebut adalah menyatakan garis yang disebut dengan isobar, yang garis yang mengumumkan titik-titik yang memiliki tekanan udara yang sama, ya. Nah, itu kira-kira variasi tekanan secara horizontal yang perlu dipahami bahwa besar variasi tekanan udara secara horizontal lebih kecil daripada variasi secara vertikal. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita lihat di bulan Januari, ya. Kalau misalkan kita perhatikan di bulan Januari, kalau Anda ingat kembali bagaimana posisi matahari pada bulan Januari, yaitu di selatan ekuator, ya, di belahan bumi selatan, maka belahan bumi selatan akan memiliki atau mendapatkan radiasi yang lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi? Maka belahan bumi selatan akan lebih hangat, ya. Jadi sehingga menyebabkan di sisi yang lain belahan bumi utara akan menjadi lebih dingin. Nah, kalau kita perhatikan seperti gambar di sini, ya,
ADCZ itu akan bergeser ke selatan ekuator, ya, karena matahari berada di selatan ekuator, maka selatan ekuator itu akan memiliki radiasi yang lebih tinggi dan tekanan udara akan semakin rendah. Ya. Nah, itu menyebabkan terjadi pergeseran udara, pergeseran ADCZ ke selatan, pusat-pusat tekanan akan terbentuk di sana. Gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sana, kebanyakan pusat-pusat tekanan tinggi itu ada sebagian besar itu ada berada di lintang antara sampai dengan 40 derajat di lintang selatan, gitu ya. Kemudian lintang pusat tekanan rendah itu ada di atas 60, ya. Nah, seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas terkait dengan sirkulasi udara global, gitu ya, maka akan terjadi pergerakan udara dari wilayah ekuator ke wilayah subtropis, kemudian dari subtropis nanti ke wilayah kutub dan seterusnya. Nah, itu akan sangat terkait dengan tekanan udara yang terjadi secara horizontal. Ya, jadi sepanjang lintang yang lebih dari 60 terjadi pusat tekanan rendah. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan nanti kita lihat angin, ada disebut dengan angin front, ya. Kemudian tekanan tinggi itu akan terbentuk di sebelah barat benua. Nanti ada disebut dengan lintang kuda, gitu ya. Lintang kuda itu di mana udara tersebut, karena dia udara tersebut semua mengumpul di situ, ya, karena dia karena dia merupakan tekanan tinggi, dia semua terdispersi, ya, semua menyebar, gitu ya. Nah, sehingga di situ kalau misalnya kita masuk ke lintang kuda, nanti ada beberapa yang disebut dengan lintang kuda. Di situ udara pada saat dia terdispersi, ada beberapa lokasi-lokasi tertentu yang justru di pusat tekanan tadi dia memiliki kondisi yang sangat-sangat tenang, gitu ya. Jadi karena udara itu ditarik keluar, maka terjadi kekosongan di sana, maka udara tidak bisa bergerak di situ. Nah, itu yang disebut dengan lintang kuda, gitu ya. Jadi ada beberapa nanti disebut dengan kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Ada disebut dengan front, gitu ya. Ada disebut dengan lintang kuda, ADCZ dan sebagainya. Itu merupakan pusat-pusat tekanan yang terjadi di sepanjang wilayah tertentu, gitu ya. Nah, ini nanti akan juga berkaitan dengan tropical antisiklon dan sebagainya. Nanti kita lihat di bagian angin. Nah, kemudian pada periode yang berbeda, misalkan pada bulan Juli, kita tahu pada bulan Juli udara matahari berada di utara ekuator, gitu ya. Maka yang terjadi adalah hal sebaliknya. Jadi ADCZ itu akan bergerak ke utara, menyebabkan sebagian wilayah juga di utara ekuator memiliki tekanan yang tinggi. Jadi kalau Anda perhatikan di lautan itu biasanya umumnya memiliki pusat tekanan tinggi dibandingkan dengan daratan, sehingga akan ada pergerakan udara dari laut ke daratan. Nah, ini terjadi pada siang hari, ya, akan terjadi pergerakan seperti itu yang akan membawa massa udara ke daratan, gitu ya, terbentuknya angin laut dan sebagainya. Nah, kemudian di benua di belahan bumi selatan itu lebih dingin, ya, dibandingkan benua di belahan bumi utara, karena belahan bumi utara menerima radiasi lebih tinggi, ya, karena matahari gerak semua matahari pada bulan Juli dia berada di utara ekuator, ya. Jadi di sana terlihat bahwa benua dan lautan itu tidak sama di garis lintang yang sama, itu tidak semua memiliki tekanan tinggi. Jadi ada tertentu memiliki tekanan tinggi, ada yang wilayah tertentu yang memiliki tekanan rendah, ya, sama seperti Anda lihat di sana di bagian belahan bumi utara. Nah, nanti akan sangat terkait dengan pola-pola ADCZ di sana. Jadi bagaimana ADCZ? Kalau Anda perhatikan, ADCZ itu adalah garis yang menghubungkan pusat-pusat tekanan rendah, ya, di daerah sekitar ekuator, dan setiap dia melewati benua, maka dia akan tertarik ke arah kutub, gitu ya, karena jumlah energi yang diterima di benua itu memiliki massa kapasitas panas yang lebih tinggi. Jadi radiasi yang diterima itu menyebabkan suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan lautan. Nah, sehingga itulah menyebabkan ADCZ itu tertarik, ya, seperti tertarik ke arah kutub. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat pola-pola tadi, nah tentu kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara mengukur tekanan udara. Jadi kita sudah lihat misalkan pola-pola tekanan itu memberikan gambaran kepada Anda bagaimana pola tekanan secara horizontal, bagaimana pola tekanan secara vertikal. Nah, kalau kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana cara mengukur tekanan udara. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara, ya. Nah, alat itu umumnya dinamakan barometer. Jadi alat untuk mengukur tekanan udara itu namanya barometer, barometer. Kemudian beberapa jenis barometer di sana disebutkan ada 7 contoh, gitu ya. Yang pertama misalkan ada disebut dengan barometer air raksa. Ini yang umum digunakan disebut barometer air raksa. Jadi air raksa itu dimasukkan ke dalam satu tabung, gitu ya, tabung gelas ukur, kemudian dibalikkan. Nah, kemudian nanti akan tinggi dari air raksa itu akan mengukur berapa tekanan udara di bawahnya, ya, karena dia akan menahan air raksa itu agar tidak jatuh ke bawah. Nah, tinggi itu yang disebut dengan tekanan udara, yang diidentikan dengan tekanan udara. Nah,
itu diukur dari permukaan pantai itu ya yang disebut dengan 1 atmosfer itu. Nah, ternyata ketinggiannya pada saat diukur itu sebesar 76 cm. Makanya disebut dengan 1 atm, 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Ya, itu ya kira-kira ya. Jadi ada beberapa barometer ya. Jadi barometer yang secara manual ya, ada barometer juga dengan menggunakan air, ada juga misalkan Android ya, Android harusnya ya. Kemudian ada barograf ya, ada digital dan lain sebagainya. Jadi banyak jenis barometer yang berkembang baik secara manual maupun secara digital. Nah, prinsip kerjanya sama, jadi dia menghitung berapa tekanan udara sebenarnya yang terukur dengan indikator-indikator yang digunakan gitu ya. Nah, kalau misalkan yang barograf itu dia ada tekanan udara seperti pompa ya. Jadi bukan pompa, balon gitu ya, balon. Jadi kalau misalkan tekanan udaranya tinggi, maka balon itu akan mengempis gitu ya, mengempis karena tekanan udara di luarnya tinggi, maka balon itu akan mengecil. Nah, dengan mengecilnya balon itu dia akan menggerakkan pena ya, sehingga dia mencatat berapa tekanan udara saat itu. Nah, ini yang bagian akhir yang tadi disebutkan ada 7 topik. Nah, ini adalah bagian akhir terkait dengan istilah-istilah yang umum digunakan di dalam tekanan udara. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin Anda bisa pahami. Pertama ada disebut dengan isobar. Nah, apa yang disebut dengan isobar? Iso itu sama, gitu ya. Bar itu berarti tekanan. Artinya apa? Kalau isobar itu adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi atau titik-titik yang memiliki tekanan yang sama. Ya. Pada saat suhu kita berbicara tentang isoterm. Ya. Iso itu sama, term gitu ya. Itulah suhu, temperatur, gitu ya. Maka isoterm itulah lokasi-lokasi yang memiliki suhu yang sama. Nah, kalau isobar itulah lokasi-lokasi yang memiliki tekanan yang sama. Kemudian apa yang disebut dengan gradien tekanan, DP. DP itu gradien tekanan, itu artinya perubahan tekanan. Jadi DP itu kan sama dengan P1 dikurangi P0. Jadi perubahan tekanan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Ya. Jadi gradien tekanan itu perubahan tekanan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian ada disebut dengan daerah-daerah palung. Nah, ini sebagai contoh di gambar sebelah kiri disebutkan palung. Palung itu berarti wilayah tersebut itu memiliki tekanan yang rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya, tapi bentuknya memanjang, gitu ya. Jadi kalau misalkan gambarkan secara visual itu bentuknya cekungan. Jadi ada pusat rendah, ya kemudian di sekitarnya adalah pusat tekanan tinggi, ya. Anda bisa gambarkan seperti cekungan, gitu ya, tapi memanjang. Nah, itu disebut dengan palung. Hal sebaliknya disebut dengan punggung. Nah, kalau punggung itu adalah tekanan tinggi yang memanjang, jadi daerah pola tekanan tinggi yang memanjang dan sekitarnya adalah merupakan pusat tekanan rendah. Ya. Jadi nanti itu akan sangat terkait dengan misalkan terbentuknya front dan sebagainya. Jadi kalau pusat tekanan itu bentuknya memanjang itu kalau udara bergerak maka dia akan terhalang oleh pusat tekanan tadi, maka akan terbentuk misalkan front dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian itu kira-kira bahasan tentang tekanan udara. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat tekanan udara tadi akan nanti mungkin diskusinya kita akan gabungkan kalau misalkan ada pertanyaan di bagian akhir. Nah, kalau kita melihat tekanan udara ini, apa yang terjadi setelah misalkan udara memiliki tekanan yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain? Ya. Nah, kalau kita telusuri dari awal, pada saat radiasi memberikan radiasi ke permukaan, ya kemudian permukaan memberikan respon, karena 50% dari radiasi yang sampai permukaan, yang disebut dengan radiasi itu akan digunakan untuk beberapa proses, misalkan untuk sensible heat, panas terasa, H, ya kemudian digunakan untuk latent heat evapotranspiration, ya LE, kemudian ada LI, ya LI, dan kemudian digunakan juga untuk memanaskan permukaan disebut dengan ground, ya, dan sebagian kecil digunakan untuk melakukan proses fotosintesis, ya. Nah, jadi dengan demikian itu akan terdapat beberapa yang digunakan untuk memanaskan atmosfer. Nah, sehingga menyebabkan atmosfer itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Ya, pada saat suhu tinggi maka tekanan akan rendah seperti yang dihukum kalau misalkan udara terbuka, kalau suhu tinggi maka udara tersebut mengembang, ya, sehingga tekanan akan menjadi rendah. Nah, kalau misalkan beberapa lokasi memiliki tekanan yang berbeda, apa yang terjadi dengan udara tersebut? Ya, sama seperti kita memiliki dua ketinggian yang berbeda. Apa yang terjadi dengan air? Air akan mengalir dari pusat dari lokasi yang tinggi ke lokasi yang lebih rendah. Nah, sama dengan udara. Udara juga akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, ini akan kita bahas dalam angin. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, ini kita akan bahas beberapa topik di sana. Ada yang disebut dengan sama seperti tadi di tekanan, kita akan bahas juga tentang pengertian, batasan-batasan dari angin itu seperti apa, hukum-hukum yang bekerja di angin itu, hukum geraknya seperti apa. Nanti ada dua gaya yang bekerja pada angin. Dua kelompok gaya. Yang pertama disebut dengan gaya utama
dan kemudian disebut dengan gaya sekunder. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan gaya utama dan apa yang disebut dengan gaya sekunder. Nah, kemudian setelah ada gaya-gaya tadi, tentu dia tidak akan terus bergerak, karena kalau misalkan sesuai dengan hukum Newton nantinya, kalau misalkan ada gaya, ada selisih gaya yang bekerja, maka dia benda tersebut akan mengalami yang namanya percepatan. Nah, pada saat semua gaya bekerja secara seimbang, nah apa yang terjadi? Ya nanti akan kita lihat di bagian 5, bagaimana kalau gaya-gaya yang bekerja pada angin itu bekerja secara seimbang. Jadi kalau misalkan ada gaya gradien tadi, kemudian ada gaya yang lain yang bekerja secara seimbang, nah apa yang terjadi? Ya, baru kita lihat secara global nanti bagaimana sistem angin dunia, dan terakhir seperti tadi kita akan lihat alat ukur yang digunakan untuk angin tersebut. Nah, kalau kita lihat yang pertama, apa yang disebut dengan angin? Jadi secara definisi sederhana, angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi pada saat udara tersebut belum bergerak, maka belum ada angin. Tapi begitu dia sudah bergerak, nah itu yang disebut dengan angin. Jadi angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, umumnya dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kalau kita perhatikan besaran dan arah, gitu. Jadi angin itu memiliki berapa kecepatan, memiliki juga kemana arahnya, maka angin termasuk besaran apa? Besaran vektor, karena dia memiliki value, memiliki nilai, dan juga memiliki arah. Gitu ya. Jadi ada nanti angin yang bernilai negatif, misalnya kalau kita berbicara angin yang bergerak ke utara, pada saat ada angin yang bergerak ke selatan, maka dia akan mengurangi ya gaya gerak angin yang bergerak ke utara, maka disebut dengan besaran vektor. Ya. Nah, berbeda dengan massa. Massa itu kan skalar, ya. Massa itu tidak memiliki arah, ya. Dimanapun dia ditempatkan, massa itu sama. Jadi dia tidak ada bergerak ke atas maupun bergerak ke bawah, massanya akan sama. Ya, disebut dengan besaran skalar. Nah, kemudian arah angin. Ya, arah angin itu menunjukkan asal angin. Jadi maksudnya nama, penamaan angin. Jadi kalau kita berbicara angin laut, artinya apa? Angin yang berasal dari laut. Ya. Angin darat. Nah, itu artinya angin yang berasal dari darat. Ya, jadi angin itu dinamakan dari asalnya. Angin baratan, berarti angin yang berasal atau bergerak dari arah barat. Ya, angin timuran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian definisi juga satuan kecepatan angin, misalkan ada disebut knot, ya, kemudian meter per second. Nah, ini yang umum digunakan, kilometer per jam atau mil per jam. Nah, misalnya untuk navigasi menggunakan mil per jam atau knot, gitu ya. Tapi misalnya untuk satuan internasional kita menggunakan satuan namanya meter per second. Kemudian selain memiliki satuan value, nilai, angin juga memiliki yang namanya kecepatan. Selain kecepatan dia memiliki juga yang namanya arah. Nah, arah itu biasanya dinamakan dalam degree derajat, dengan utara itu sebagai 0 derajat. Gitu ya. Jadi utara itu 0 derajat, kalau dia 90 derajat berarti gerakannya ke arah timur. Gitu ya. Kalau misalkan 270 berarti ke arah barat, 180 itu adalah ke arah selatan. Ya. Jadi kita bisa berbicara tentang angin sesuai dengan arah nilainya dan juga arah dari angin tersebut. Nah, hukum-hukum apa saja yang bekerja pada angin? Nah, seperti tadi dikatakan angin adalah udara yang bergerak. Jadi yang bekerja pada angin itu adalah hukum-hukum gerak. Nah, hukum gerak ini kan umumnya hukum Newton, ya, yang hukum yang menyatakan tentang gerak. Ada 3 hukum yang berlaku di sana. Dan ini merupakan semuanya merupakan hukum Newton. Jadi ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat satu persatu, misalkan hukum Newton 1 mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan tetap bergerak, benda yang diam akan tetap diam. Artinya apa? Kalau misalkan di sana awalnya angin itu diam, kemudian tidak ada gaya yang bekerja pada angin tersebut, maka selamanya angin itu akan diam. Karena dia tidak ada gaya yang bekerja di udara tersebut. Tetapi kalau misalkan udara tersebut sudah bergerak dan menjadi angin, kemudian walaupun tidak ada gaya yang bekerja, maka benda yang bergerak dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, itu yang bekerja di hukum Newton 1. Nah, itu juga bekerja di angin. Kemudian hukum Newton kedua menyatakan bahwa jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. Ya. Jadi percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Ya. Jadi kalau misalkan gaya itu bekerja secara positif, maka udara tersebut akan mengalami kecepatan yang lebih cepat. Tapi kalau misalkan resultan gayanya bernilai negatif, artinya berlawanan dengan arah angin tersebut, maka kecepatannya akan menurun. Ya. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga itu menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, ini biasanya pada saat Anda SMP, gitu ya, SMA itu dicontohkan. Kalau Anda mendorong tembok itu tidak bergerak, hal itu bukan berarti tembok itu tidak memberikan gaya kepada Anda. Tembok itu tidak bergerak karena apa? Dia memiliki reaksi terhadap aksi yang Anda lakukan.
Berapa gaya yang diberikan tergantung berapa jumlah gaya yang Anda berikan. Ya, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Maka tembok itu diam, ya, sesuai dengan hukum Newton 1. Tapi begitu Anda berikan gaya yang lebih besar, maka tembok juga akan memberikan gaya yang lebih besar. Jadi gaya yang diberikan sebagai reaksi terhadap gaya aksi yang Anda berikan, itu sesuai dengan berapa besar gaya yang berlaku di tembok tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku pada angin. Ya, jadi kalau misalkan ada dua gaya yang bekerja pada angin, yang satu merupakan gaya gesek, yang satu merupakan gaya misalkan gaya gerak gitu ya. Maka gaya gesek itu akan memiliki nilai sesuai dengan gaya gerak tadi. Semakin tinggi, maka gaya gesek akan semakin tinggi. Ya. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi di sana dikatakan ada jika akan ada gaya aksi, maka dari benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda dua ke benda satu yang besarnya sama. Nah, ini disebut dengan hukum Newton 3. Nah, kita lihat sekarang kalau misalkan hukum-hukum ini berlaku, apa yang terjadi. Jadi dengan adanya gaya-gaya tadi, hukum-hukum tadi yang bekerja, maka akan ada resultan gaya yang bekerja pada angin. Nah, seperti tadi disampaikan, ada dua kelompok gaya yang bekerja pada angin, yang disebut dengan gaya primer dan gaya sekunder. Nah, kalau kita lihat satu persatu, apa yang disebut dengan gaya primer? Jadi gaya primer adalah gaya yang menyebabkan udara pada saat awal bergerak. Jadi gaya yang menyebabkan udara yang dari diam itu bergerak gitu ya. Jadi pada saat udara itu diam, kemudian ada gaya yang menyebabkan udara tersebut mulai bergerak. Jadi antara batas antara diam dan bergerak. Nah, itu disebut dengan gaya primer. Jadi gaya yang bekerja pada saat udara itu masih diam, pada saat akan mulai bergerak. Nah, satu-satunya gaya primer yang bekerja itu namanya gaya gradien tekanan. Jadi gaya gradien tekanan merupakan kelompok gaya primer. Jadi begitu ada gradien tekanan antara dua lokasi, maka udara sudah mulai bergerak. Itu disebut, makanya dikatakan sebagai gaya primer, ya, yang mempengaruhi udara untuk bergerak pertama kalinya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan gaya sekunder. Apa yang disebut dengan gaya sekunder? Gaya sekunder adalah gaya yang timbul pada saat udara tersebut telah bergerak. Jadi angin itu terbentuk. Jadi setelah udara bergerak, maka akan ada gaya-gaya lain yang bekerja. Nah, gaya lain inilah yang disebut dengan gaya sekunder. Ada 3 gaya sekunder. Yang pertama adalah disebut dengan gaya Coriolis, kedua itu adalah gaya sentrifugal, dan ketiga adalah gaya gesek. Kita akan lihat satu persatu. Ya. Nah, kita tahu udara itu bergerak atau angin bergerak tidak lurus. Ya, dia akan membentuk pola-pola tertentu, mungkin melingkar, melengkung, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena apa? Karena pengaruh dari gaya-gaya sekunder tadi. Jadi begitu udara bergerak untuk pertama kali disebabkan oleh gaya gradien tekanan, pada saat udara itu sudah bergerak, maka dipengaruhi oleh gaya-gaya sekunder dan menyebabkan perubahan arah dari arah angin tadi. Awalnya angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya, secara lurus gitu ya. Tapi begitu ada gaya sekunder yang bekerja, maka angin itu berbelok, gitu ya. Akibat ada gaya Coriolis, akibat ada gaya sentrifugal, akibat ada gaya gesek, menyebabkan udara tersebut bergerak dengan arah yang berbeda, tidak lagi lurus. Nah, kalau kita lihat satu persatu, misalkan di bagian gradien tekanan yang merupakan bagian dari gaya utama, ya, sebagai gaya primer. Jadi gaya primer itu di sini didefinisikan lagi, gaya primer menyebabkan terjadinya aliran udara secara horizontal akibat adanya gaya gradien tekanan. Jadi kalau misalkan pada gambar sebelah kanan dijelaskan, di bagian atas itu ada high pressure, ya, kemudian di sebelahnya ada low pressure. Maka akan terjadi pergerakan dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Ya. Yang gradien tekanan itu terjadi akibat adanya perbedaan antara dua tekanan yang berbeda, yang bisa didefinisikan secara persamaan. Gaya gradien tekanan itu adalah -1 per rho dP per dz. Jadi tekanan dibandingkan dengan jarak tadi, ya, atau ketinggian yang berbeda, yang dipengaruhi oleh rho, ya, massa jenis dari udara tersebut. Apa arti tanda negatif? Tanda negatif karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita lihat dari rumusan tersebut, semakin tinggi gaya gradien, ya, jadi dP per dz semakin tinggi, maka gaya gradien akan semakin tinggi. Ya, artinya apa? Artinya udara akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gaya gradien yang lebih rendah. Ya. Di sana juga disebutkan tanda negatif menunjukkan gaya bekerja dari gaya tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, itu kira-kira, ya, gaya gradien tekanan. Nah, kemudian berikutnya bagian yang disebut dengan gaya sekunder. Gaya sekunder itu tadi ada 3, gaya Coriolis, sentrifugal, dan gaya gesek. Nah, kalau kita lihat yang pertama disebut dengan gaya Coriolis. Apa yang disebut atau definisikan sebagai gaya Coriolis? Jadi secara definisi, gaya Coriolis itu terjadi karena adanya apa? Adanya rotasi bumi.
Jadi begitu udara itu bergerak, kemudian bumi itu berputar kan. Nah, pada saat berputar itulah gaya yang bekerja pada udara bergerak tadi. Nah, dia disebut dengan gaya Coriolis. Rumus gaya Coriolis itu seperti dituliskan di sana, Fc sama dengan minus 2 omega V kecepatan ya, sin theta. Ya. Jadi minus 2 omega V sin theta. Nah, kalau kita lihat satu persatu, omega itu merupakan kecepatan rotasi bumi gitu ya. Kemudian theta itu merupakan sudut atau lokasi lintang gitu ya. Kemudian V itu adalah kecepatan. Nah, kalau Anda perhatikan di sana, theta itu merupakan lokasi lintang. Artinya nilainya bisa dari 0 sampai dengan 90. Apa terjadi kalau misalkan nilainya 0? Sin 0 sama dengan 0. Artinya apa? Gaya Coriolis sama dengan 0. Artinya di wilayah ekuator tidak bekerja gaya Coriolis. Ya. Jadi Fc itu sama dengan 0 karena lintang sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. Ya. Jadi di daerah ekuator Fc sama dengan 0. Di daerah kutub Fc sama dengan maksimum. Sin 90 sama dengan 1. Maka di daerah kutub Fc sama dengan minus 2 theta kali V. Ya, sedangkan di antara misalkan kalau 60 derajat berarti sin 60 dan seterusnya. Ya, nah itu yang perlu dipahami. Gaya Coriolis bekerja karena adanya rotasi bumi. Di wilayah ekuator gaya Coriolis sama dengan 0. Di wilayah kutub gaya Coriolis sama dengan maksimum. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada disebut dengan gaya sentrifugal. Jadi kalau sentrifugal itu secara analogi, kalau misalkan Anda memegang tali, di mana di ujung tali itu ada batu ya, kemudian ada batu itu ada putar, maka Anda melihat bahwa batu itu akan berada pada lintasan yang tetap, yang disebut dengan orbit yang tetap. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada seperti hukum Newton yang ketiga ya, maka akan ada aksi dan reaksi yang menyebabkan benda yang tadi akan memiliki dua gaya yang resultannya sama dengan 0. Ya, pada saat akan ada gaya sentripetal yang menarik menarik bola itu ke dalam, sebagai center misalkan, maka di satu sisi akan ada gaya yang bekerja keluar. Nah, itu dengan gaya sentrifugal yang besarnya sama. Nah, sehingga menyebabkan batu tersebut berada pada lintasan. Ya. Jadi gaya sentrifugal ini adalah gaya tarik ke arah luar pada jalur yang melengkung. Jadi maka udara bisa bergerak melengkung itu karena ada gaya tarik keluar tadi. Jadi gaya sentrifugal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya sirkulasi pada daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah. Jadi mengapa pada saat kita melihat kenapa bisa terjadi puting beliung gitu ya. Pada saat kenapa udara itu bisa bergerak melingkar gitu ya. Karena pada saat dia bekerja udara itu bergerak secara curve gitu ya, melengkung, akan ada dua gaya yang bekerja, yang satu gaya yang keluar yang disebut dengan sentrifugal, yang satu adalah gaya yang bekerja kepada pusatnya yang disebut dengan sentripetal. Dan kedua gaya tersebut memiliki nilai yang sama sehingga putaran itu akan tetap radiusnya ya. Maka kita bisa melihat ya angin puting beliung itu gerakan memutar gitu ya, atau tornado dan sebagainya. Itu karena ada dua gaya bekerja ya. Nah, kemudian gaya sentrifugal diperhitungkan dalam menghitung berapa kecepatan angin misalkan jika kita memiliki misalkan isobar yang melengkung gitu. Isobar seperti tadi kan lokasi-lokasi yang menghubungkan titik-titik yang memiliki tekanan yang sama. Nah, kalau tekanan itu tidak merupakan garis lurus, tapi merupakan garis lengkung, nah kira-kira berapa kecepatan angin yang terjadi di sana. Nah, itu bisa digunakan untuk mengestimasi itu. Ya. Nah, kemudian gaya yang ketiga, gaya sekunder ketiga yang bekerja itu disebut dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek itu terjadi karena apa? Karena adanya kekasapan permukaan. Ya, dan biasanya gaya gesek itu melawan dari arah gerak tersebut. Jadi kalau angin itu bergerak ke kiri, maka gaya gesek itu bekerja ke kanan. Kalau udara tersebut bergeraknya ke kanan, maka gaya gesek bekerjanya ke kiri. Ya, jadi itu yang menyebabkan halangan ya, menyebabkan kalau kita perhatikan kecepatan angin dari permukaan pada ketinggian tertentu akan semakin cepat. Kenapa? Pengaruh gaya geseknya semakin rendah. Di permukaan dengan kekasapan ada bangunan, ya ada vegetasi dan lain sebagainya, itu menyebabkan udara tersebut mengalami halangan-halangan, mengalami gesekan. Sehingga dia kecepatannya akan lebih rendah dibandingkan dengan udara-udara di atmosfer bebas yang tidak atau lepas dari halangan-halangan permukaan. Nah, gaya gesek itu bergerak melawan arah gerak angin, semakin tinggi gaya gesek akan semakin kecil, dan gaya gesek itu sudah mulai mendekati 0 itu pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut ya. Sehingga di sana tidak ada gaya gesek, sudah bekerja 0, sehingga kecepatan angin semakin ke atas itu sudah mulai konstan ya. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan tadi tiga gaya tadi, jadi pada saat udara itu sudah bergerak, maka gaya tersebut tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.
maka gaya tersebut akan bekerja secara bersamaan, ya. Mungkin akan ada yang maksimum, ada yang minimum dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pengaruh dari gaya sekunder itu dengan cara menjumlahkan dari masing-masing gaya tersebut. Jadi secara umum kecepatan angin itu, ya, perubahan kecepatan terhadap waktu akan dipengaruhi oleh gaya gaya yang pertama Coriolis, ya, ditambah kemudian gaya sentrifugal dan juga gaya gesek. Ya, jadi ada tiga gaya, mungkin harusnya pertama adalah gaya gradien tekanan, tentu, kemudian gaya Coriolis, kemudian gaya gesek, ya, kemudian gaya sentrifugal. Harusnya ada satu tambahan lagi, ya. Jadi 4 gaya, karena ada gaya primer dan gaya sekunder. Nah, kalau misalkan seperti tadi dikatakan pada saat udara itu bergerak, kemudian ada gaya-gaya yang bekerja di sana. Tidak selalu gaya itu terus bekerja, dia akan mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu keseimbangan pada akhirnya. Ya. Nah, keseimbangan gaya ini akan mempengaruhi bagaimana angin itu bergerak. Nah, ini yang menyebabkan penamaan angin. Jadi akibat adanya gaya yang timbul atau ada keseimbangan gaya antara masing-masing itu akan terbentuk yang namanya angin yang pertama disebut dengan angin geostropik. Apa yang dimaksud dengan gaya angin geostropik? Jadi angin geostropik itu angin yang bergerak pada isobar. Jadi kalau misalkan isobar bentuknya lurus, maka angin itu mengikuti isobar itu. Ya, jadi bergeraknya mengikuti isobar. Mengapa itu terjadi? Karena adanya keseimbangan antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Jadi pada saat awal itu hanya ada gaya gradien tekanan. Ya, pada saat udara itu belum bergerak, gaya yang bekerja itu yang disebut dengan gaya primer, yang disebut dengan gaya gaya gradien tekanan. Nah, gaya sekundernya belum ada. Nah, pada saat udara itu terus bergerak, kemudian mulailah bekerja gaya-gaya sekunder, gaya Coriolis, gaya gesek, dan gaya sentrifugal. Sampai akhirnya muncul keseimbangan antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan. Nah, pada saat terjadi keseimbangan gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan, maka angin itu akan bergerak menyusuri atau sejajar dengan garis isobar. Nah, angin itulah yang disebut dengan angin geostropik. Jadi angin geostropik adalah angin yang bergerak sejajar isobar, di mana terjadi keseimbangan gaya antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis, ya, secara definisi. Nah, kemudian yang kedua ada juga angin gradien. Jadi angin gradien di sana dikatakan angin yang bergerak sejajar dengan isobar yang melengkung. Ya, terbentuk karena ada keseimbangan gaya. Jadi ada gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, dan gaya sentrifugal. Jadi pada saat ada gradien, kalau tadi gradiennya isobarnya bergerak merupakan garis lurus, angin itu bergerak lurus. Nah, kemudian ada juga isobar melengkung. Ya, pada saat isobar itu melengkung, angin itu mengikuti isobar yang melengkung tadi. Karena apa? Karena ada keseimbangan gaya, ada gaya sentrifugal juga yang bekerja di sana, yang menyebabkan gerak melengkung itu tetap terjadi. Nah, itu disebut dengan angin gradien. Jadi kalau angin itu bergerak lurus, itu disebut dengan angin geostropik. Kemudian ada juga angin pada isobar lurus di bawah ambang gesek. Jadi kalau misalkan di sana ada gaya gesek yang bekerja, kemudian angin itu bergerak lurus di isobar itu, maka angin itu tetap bergerak, gitu ya, dengan tidak dipengaruhi oleh gaya gesek tadi. Jadi angin geostropik tapi terjadi pada ketinggian kurang dari 600 meter. Jadi kan dikatakan kalau udara tersebut berada di bawah 600 meter sudah dipengaruhi oleh gaya gesek. Tapi kalau masih sudah di atas 600 meter, udara tersebut sudah tidak dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, pada saat udara tersebut berada di bawah 600 meter di atas permukaan laut, dan udara tersebut bergerak lurus, ya, di bawah ambang batas tadi, nah itu disebut dengan angin isobar lurus di bawah ambang batas. Ya. Artinya dia masih bergerak di bawah garis 600 atau di bawah ketinggian 600 meter. Kemudian yang kedua adalah angin terjadi pembelokan. Ya, kalau misalkan angin gradien tapi terjadi pada ketinggian kurang dari 600 dan ada gaya gesek, maka angin itu bergerak melemah, gitu, melengah, dan kemudian dia membelok. Jadi ada gaya gesek yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sebelumnya, nah seperti ini, itu Anda lihat di bagian bawah gerakan angin di sana. Nah, itu yang disebut dengan di bawah ambang batas dan dipengaruhi oleh gaya gesek. Jadi Anda perhatikan di sana gerakan angin akan melengkung, gitu ya, mengikuti bagaimana gaya gesek yang terjadi di permukaan. Jadi kalau misalkan ada rumah, maka angin tersebut bergerak, kemudian dia membentur rumah, kemudian dia akan mulai bergerak sesuai dengan pola-pola permukaan itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan tadi pembelokan aliran udara di bawah ambang gesekan. Jadi itu kira-kira empat jenis atau kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama disebut dengan angin geostropik, kemudian angin gradien,
Kemudian yang ketiga disebut dengan aliran angin isobar lurus di bawah ambang gesekan. Kemudian disebut juga pembelokan aliran udara di bawah ambang gesekan. Nah, kemudian berikutnya variasi angin secara horizontal. Ini gambar menunjukkan, kalau Anda perhatikan di sana, warna itu menunjukkan tekanan, ya, tekanan udara yang berbeda, gitu ya. Kemudian di sana tanda panah itu menunjukkan arah angin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Anda lihat kecepatan angin itu berbeda secara horizontal. Jadi di lautan itu umumnya angin akan lebih tinggi atau kecepatannya dibandingkan dengan daratan. Kenapa hal itu terjadi? Karena di lautan tidak mengalami gesekan. Ya, dibandingkan dengan di daratan itu akan ada pengaruh-pengaruh dari permukaan, ada land use, ya, ada mungkin bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan angin. Jadi secara horizontal angin itu akan memiliki variasi tergantung dari bagaimana kekasapan permukaan. Nah, kemudian ini juga contoh, ya, variasi secara vertikal. Jadi kalau misalkan secara horizontal itu semakin banyak pengaruh halangan permukaan, maka kecepatan angin semakin rendah. Tapi kalau kita bergerak ke atas, semakin tinggi kecepatan angin semakin cepat, karena pengaruh permukaan juga diperhitungkan di sana, gaya gesek permukaan, ya. Jadi semakin tinggi tadi di atas 600 meter di atas permukaan laut itu kecepatan angin sudah mulai konstan. Tapi di bawah 600 meter, ya, sudah dia akan masih dipengaruhi oleh pengaruh dari gaya gesek permukaan, maka kecepatan angin akan meningkat dengan ketinggian. Jadi dari rendah di permukaan terus meningkat sampai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah ketinggiannya di atas 600 meter, maka kecepatan angin sudah mulai konstan. Ya. Jadi sana dikatakan tekanan pada permukaan seragam meskipun suhu udara rata-rata pada sebelah kiri lebih rendah dibandingkan dengan sebelah kanan. Nah, ini menyatakan variasi tekanan di sana ada dua lokasi yang sebelah kiri memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan lebih rendah. Artinya tekanan udara akan terjadi seperti apa? Nah, kalau suhu udara tinggi maka tekanannya akan rendah. Ya, suhu udara rendah tekanannya akan tinggi. Ya, sebenarnya udara itu bergerak dari dari kanan ke kiri. Ya, gayanya itu kan berlawanan, gitu ya. Tapi udara akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, dengan bertambahnya ketinggian, ya, tekanan tidak lagi seragam. Ya, perbedaan tekanan terjadi. Nah, sehingga itu menyebabkan udara itu karena tekanan tidak lagi seragam, maka udara yang memiliki tekanan yang lebih tinggi atau gradien tekanan atau PGF, pressure gradient force, yang lebih tinggi, yang bagian atas, itu akan memiliki kecepatan angin yang lebih tinggi. Nah, ini yang menunjukkan mengapa udara yang di permukaan juga itu akan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang di bagian atas. Nah, kemudian bagian berikutnya sistem angin dunia. Nah, ini kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, gitu ya. Sistem angin dunia itu dapat dilihat dari 3 skala tergantung dari luasan cakupan wilayah. Skala makro itu adalah sistem angin dunia yang cakupannya cukup luas, ya, seperti misalkan siklus Hadley, gitu ya. Kemudian nanti ada di antara 30 sampai dengan 60 derajat, Ferrel dan lain sebagainya. Nah, itulah sistem makro. Kemudian ada juga skala meso, ini akan gerak massa udara atau angin yang bertahan dalam beberapa hari saja, gitu ya, dalam suatu waktu tertentu dan hanya meliputi wilayah-wilayah yang kecil. Nah, ini angin lokal misalkan, angin laut, angin darat, gitu ya, angin angin lembah, ya, kemudian angin gunung dan sebagainya dalam skala. Nah, itu disebut atau masuk dalam kategori meso. Tapi ada juga disebut skala mikro. Nah, skala mikro itu biasanya angin di bawah tajuk, gitu ya, angin dalam iklim-iklim mikro, gitu ya, angin yang bertahan hanya beberapa menit saja, misalkan terjadi gejolak, ya, atau dibahasakan di sana olakan, ya, gerak eddy, gitu ya. Kemudian ada juga hembusan, gitu ya, atau juga putaran debu. Jadi kalau misalkan Anda mungkin waktu dulu pernah melihat di lapangan, misalnya lapangan bola, kemudian kita lihat tiba-tiba ada putaran atau pusaran angin kecil, gitu ya, yang bergerak, yang menerbangkan daun-daunan, kemudian dia bergerak. Nah, itu disebut dengan dust devil. Jadi itu merupakan suatu pusaran debu, ya, akibat pola-pola angin yang terjadi dalam skala mikro. Ya, jadi sangat tergantung. Nah, kalau misalkan skala makro kita tidak merasakan secara fisik bagaimana, karena itu bergerak secara makro, gitu ya. Dia bergerak dalam massa udara yang cukup besar. Nah, kalau meso mungkin kita bisa rasakan, termasuk juga mikro, ya. Tapi yang kita lihat sistem angin dunia itu dipengaruhi oleh disebabkan atau kita bisa lihat tergantung dari cakupan wilayah yang melingkupinya. Ya. Nah, ini kira-kira pola angin umum dunia, ya. Misalkan ada di sana siklus Hadley, ya. Siklus Hadley dikatakan di sana
yang bergerak dari ekuator ke arah subtropis, tapi asumsi yang digunakan itu adalah pertama bumi tidak berotasi, ya. Kemudian permukaan bumi merata dan terdiri dari komposisi yang seragam. Kemudian letak bumi tidak miring terhadap sungai. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, masalahnya semua asumsi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya apa? Siklus Hadley itu mengalami itulah teoritis. Jadi siklus teoritis yang menggambarkan bagaimana udara itu bergerak dari tropis ke arah subtropis, tetapi gerakannya tidak seperti teori tersebut, tidak lurus gitu ya. Dia akan mengalami gerakan-gerakan pembelokan-pembelokan sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja pada angin tersebut, ya. Nah, kemudian ada juga pola angin yang ditimbulkan akibat angin dunia, itu akan muncul yang namanya jet stream, ya. Jet stream itu di antara wilayah subtropikal atau di wilayah kutub. Jadi antara batas misalkan 23 derajat gitu ya, atau di wilayah non-daerah kutub di wilayah 60 derajat lintang utara, lintang selatan, itu disebut dengan polar jet stream, ya. Nah, di sini kecepatannya sangat tinggi, ya. Kecepatannya itu sekitar 300 km per jam. Jadi karena dia merupakan pusat tekanan, ya, di wilayah lintang itu, maka itu adalah gerakan udaranya begitu cepat di sana, ya. Kemudian ada juga angin pasat, ya. Angin pasat itu antar benua gitu ya, pasat barat dan timur gitu ya, timuran, angin baratan dan sebagainya. Ada juga angin kutub gitu ya, ada juga nanti front, ya. Front ini juga dipengaruhi oleh tadi pengaruh dari gerakan tekanan udara yang terjadi atau perbedaan tekanan udara antara subtropis dengan kutub, ya. Akan muncul jet front, ya. Tadi jet stream itu di daerah ekuator dan subtropis, ya. Kalau misalkan front ini adalah subtropis dengan kutub, ya. Nah, kemudian ada juga wilayah-wilayah yang memisahkan daerah angin, ya, disebut dengan doldrum, ya. Misalkan doldrum ini di wilayah ADCZ, ya, Intertropical Convergence Zone, itu adalah doldrum di mana merupakan pusat tekanan rendah, ya. Kemudian ada juga lintang kuda. Nah, tadi ada wilayah-wilayah disebut dengan lintang kuda tadi. Jadi kalau misalkan di wilayah lintang kuda ini gerakan anginnya sangat rendah di sana, ya. Membatasi angin yang di pola subtropis dengan daerah tropis, ya. Jadi lokasinya itu sekitar 30 derajat di lintang utara dan 30 derajat di lintang selatan, atau juga di front. Front itu mendekati batas antara subtropis dengan kutub, ya, di wilayah 60 derajat. Jadi 3 wilayah angin itu adalah doldrum, kemudian ada lintang kuda dan angin front. Nah, kemudian pola angin umum ada juga istilah yang disebut dengan siklon, ya, atau juga antisiklon. Nah, kalau siklon itu adalah angin yang terjadi pada pusat tekanan rendah. Jadi kalau pusat tekanan rendah, maka semua udara itu atau angin itu bergerak ke arah pusat tekanan rendah tadi. Nah, sehingga dia mengumpul di situ. Nah, kemudian dia akan berputar. Nah, itu disebut dengan siklon, ya. Jadi siklon adalah merupakan gerakan udara memutar di pusat tekanan rendah. Ya, jadi dia terjadi berputar seperti itu. Nah, siklon itu seperti tornado itu termasuk juga siklon di sana, ya. Tetapi dalam skala yang kecil. Tapi kalau misalkan skala yang lebih besar, nah itu yang disebut dengan siklon. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan pada pusat tekanan tinggi itu disebut dengan antisiklon. Jadi dia akan pusat tekanan tinggi, kemudian udaranya bergerak keluar. Ya, nah itu disebut dengan antisiklon. Nanti kita lihat kenapa dia bergerak ke searah jarum jam, kenapa dia bergerak berlawanan dengan jarum jam, itu sangat dipengaruhi oleh adanya gaya-gaya tadi, kayak Coriolis, gitu ya, karena ada perputaran dari rotasi bumi dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan sistem angin lokal. Nah, sistem angin lokal ini adalah kondisi angin yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lokal dan disebabkan oleh perbedaan suhu dan juga topografi. Gitu ya. Jadi misalkan angin laut dan angin darat, gitu ya. Angin lembah, angin gunung, ya. Dan cakupan wilayahnya juga kecil, ya, tidak seperti angin global tadi, ya, yang mencakup antar lintang, gitu ya. Nah, kaliannya wilayah tertentu saja, ya. Jadi sebagai contohnya misalkan angin darat dan angin laut. Nah, ini merupakan sistem angin lokal, ya. Jadi angin darat itu seperti di awal disampaikan, angin dinamakan sesuai dengan asalnya. Jadi kalau angin darat berarti angin yang bergerak dari darat ke laut. Kalau angin laut adalah angin bergerak dari laut ke darat. Kapan itu terjadi? Nah, ini dengan mudah bisa dipahami. Kita masih ingat bahwa daratan dan lautan memiliki kapasitas panas yang berbeda. Pada siang hari, daratan dan lautan akan menerima radiasi yang sama, tetapi daratan memiliki kapasitas panas yang lebih rendah dibandingkan dengan lautan, sehingga pada saat menerima radiasi yang sama, daratan akan lebih cepat panas. Jadi suhunya lebih tinggi daripada lautan. Suhu tinggi artinya tekanan rendah, berarti udara akan bergerak dari
laut ke darat. Jadi angin laut itu terjadi pada siang hari. Nah, itu kira-kira menjelaskan kenapa siang hari terjadi angin laut dan pada malam hari terjadi angin darat. Hal yang sama juga angin kutub, mungkin tidak dicontohkan ya, angin kutub dan angin lembah, ya. Jadi angin gunung dan angin lembah. Jadi pada saat siang hari akan terjadi hal yang sama gitu ya. Udara akan bergerak dari gunung ke lembah gitu ya, pada malam hari dari lembah ke gunung. Nah, itu karena perbedaan tekanan atau perbedaan radiasi yang diterima. Ya. Nah, kemudian ada juga sistem angin yang disebut dengan angin muson atau monsun ya. Misalkan ada cirinya itu adalah perubahan arah akibat adanya perubahan musim. Jadi kalau misalkan angin laut dan angin darat itu terjadi pada siang dan malam, nah angin muson atau angin monsun ini terjadi pada musim yang berbeda. Jadi dia berubah arahnya itu karena musiman. Ya. Jadi terutama di India dan Asia Tenggara, ya, dan ini biasanya mempengaruhi bagaimana pola hujan di Indonesia. Ada disebut dengan winter monsoon. Jadi pada saat dia terjadi musim dingin di belahan bumi utara, gitu ya. Kemudian kalau misalkan summer monsoon, musim panas di belahan bumi utara. Jadi pada saat bulan April ya, Mei, Juni, Juli sampai dengan September, di mana matahari berada di utara ekuator ya, radiasi lebih tinggi di sana, tekanan udara lebih rendah, udara bergerak ke arah utara ya, dari ekuator ke arah bulan utara. Nah, itu disebut dengan summer monsoon ya. Tapi kalau winter itu terjadi pada bulan-bulan sebaliknya ya, misalnya pada bulan dari September sampai dengan bulan Maret. Nah, kemudian berikutnya juga ada disebut dengan angin gunung, dan nanti ini angin gunung dan angin lembah. Jadi kalau angin gunung itu angin yang bergerak dari gunung ke lembah, kalau angin lembah angin yang bergerak dari lembah ke gunung ya. Dan jadi kalau misalkan angin lembah itu terjadi pada siang hari karena gunung menerima radiasi lebih tinggi sehingga tekanan lebih rendah, udara bergerak dari lembah ke gunung. Pada malam hari lembah menjadi lebih tekanannya lebih rendah ya dibandingkan gunung sehingga udara bergerak di sini. Jadi hampir sama prosesnya dengan angin darat dan angin laut. Nah, ini termasuk kategori angin lokal ya. Nah, kemudian ada juga angin terjun. Nah, ini yang disebut dengan angin fon gitu ya. Di beberapa lokasi misalkan angin cinok ya, atau angin bohorok ya, angin gening, angin kumbang. Nah, ini merupakan angin yang kering ya. Jadi angin cinok itu yang terjadi di daerah bayang-bayang hujan. Kenapa merupakan angin kering? Karena kalau kita ingat lagi nanti di dalam pembahasan curah hujan gitu ya. Jadi pada saat terjadi evapotranspirasi kemudian terjadi kondensasi. Nah, di daerah depan pegunungan tadi, hampir semua uap air itu akan mengalami kondensasi di sana. Nah, sehingga sisanya itu adalah merupakan angin kering. Yang itu akan jatuh, nah disebut dengan angin terjun tadi. Merupakan gerakan massa udara naik menuju pegunungan kemudian turun ya. Yang memiliki karakteristik angin yang panas, jadi angin yang kering dan panas, dan ini bisa mengganggu seperti misalkan angin gending itu, angin kumbang itu mengganggu pertanian di lokasi-lokasi Pasuruan dan juga Cirebon. Ya. Kemudian, nah ini yang terakhir ya terkait dengan alat-alat ukur untuk mengukur kecepatan angin. Secara umum alat untuk mengukur kecepatan angin itu, untuk mengukur kecepatan itu disebut dengan anemometer. Ya. Jadi kira-kira ada beberapa jenis anemometer, ada menggunakan dengan cup anemometer yang menggunakan cup gitu ya, menggunakan untuk menangkap air, menangkap angin gitu ya. Ada juga menggunakan baling-baling gitu ya, untuk kemudian nanti dikonversi menjadi kecepatan. Nah, selain kecepatan angin juga menunjukkan arah angin. Nah, disebut dengan wind vane atau windsock gitu ya, yang biasanya digambarkan dengan tanda panah gitu ya, dan tanda panahnya merujuk kepada arah datangnya angin. Nah, itu menunjukkan arah angin. Nah, mungkin cara kerja kalau misalkan yang cup anemometer, putaran dibagi dengan waktu. Jadi putaran itu kan berarti keliling ya, keliling yang ditangkap oleh gerakan angin tersebut, kemudian per satu satuan waktu, nah sehingga kita bisa konversi menjadi kecepatan. Baik, itu kira-kira yang kita bahas terkait dengan tekanan udara dan angin. Jadi beberapa poin mungkin yang bisa Anda tangkap. Pertama, secara definisi apa itu tekanan, apa itu angin gitu ya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada tekanan gitu ya, bagaimana definisi tekanan itu sendiri ya. Kenapa tekanan itu menurun dengan ketinggian gitu ya. Kemudian juga bagaimana profil ketinggian secara vertikal dan horizontal ya, profil tekanan secara vertikal dan horizontal, garis-garis yang menghubungkan tekanan yang sama itu disebut apa. Kemudian alat ukur untuk tekanan udara, dan pada saat tekanan udara yang sudah kita ketahui, kemudian kita melihat bagaimana kaitan tekanan udara dengan gerakan massa udara dan sebagainya.
menyebabkan gerakan angin, dan ada gaya-gaya yang bekerja di sana. Ada gaya disebut dengan gaya primer dan gaya sekunder. Gaya primer itu adalah gradien tekanan. Begitu udara itu memiliki gradien tekanan yang berbeda, maka apa yang terjadi? Pada saat udara itu bergerak, nah itu disebut dengan gaya sekunder. Jadi gaya sekunder, gaya yang bekerja setelah angin itu bergerak. Gaya primer adalah gaya yang bekerja sebelum dan akan bergerak. Jadi, nah itu kira-kira gaya sekunder. Ada tadi gaya Coriolis, ya, kemudian ada gaya gaya sentrifugal, ya, kemudian ada gaya geser. Nanti kita lihat gaya Coriolis karena kita dipengaruhi oleh theta, lintang, dan dia sinus, ya, maka di daerah kutub akan langsung di daerah kepadatan. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih.